Oke, halo semua. Pada video kali ini, kita akan coba buat library di Golang. Dan library ini juga dapat digunakan oleh orang lain. Jadi bagi kalian penggiat open source, atau kalian ada code yang pengen di reuse lintas project, tapi nggak ingin report copy paste, kalian perlu buat library sendiri. Jadi, mari kita bahas. Oke, jadi kalau kita pengen buat library di Golang, itu sebenarnya caranya cukup mudah ya. Pertama kita perlu repository yang bisa kita host di Git manapun. Untuk lebih mudah kita bisa coba di GitHub. Dan untuk penamaan repository ini tuh nanti harus disesuaikan dengan modul atau nama modul yang kalian inisialisasi. Dan untuk contoh kali ini, untuk repositorinya aku namakan dengan nama GoGroup. Nah, seperti ini. Dan ini nanti relate dengan fungsionalitas library yang akan aku contohkan pada demo kali ini. Dan untuk settingannya gitu aja, yang lainnya bisa kita biarin seperti ini. Dan tinggal create repositorinya. Setelah repositorinya kita buat, kurang lebih tampilan GitHub-nya bakal seperti ini. Dan next, kita akan setup di bagian kodenya. Kita bisa inisiasi project Golang baru. Sini aku masuk ke folder yang akan aku gunakan nanti. Nah, pada folder ini. Lalu saat kita pengen inisialisasi modulnya, namanya itu harus sesuai dengan repositori yang hendak kita pakai. Contohnya gini, kan setiap kali kita pengen menginisialisasi suatu project Golang, itu kan pasti ada go mode init ya, dan diikuti sama nama modulnya. Nah, nama modul ini lebih baik itu harus sesuai dengan repositori yang kita pakai. Contohnya ini, github.com/gogroup. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah Golang melakukan download kode-kode yang dibutuhkan di library ini, sehingga nanti bisa di-embed di lokal kita. Jadi itu untuk mempermudah Golangnya dan juga mempermudah kita. Nah, kita bisa inisialisasi seperti ini. Lalu kita bisa coding di dalamnya. Oke, kita bisa mulai ngoding di sini ya. Jadi, selayaknya project Golang pada umumnya, kita bisa taruh file-file kita seperti ya project pada umumnya. Cuman, khusus untuk library, karena library itu bukan merupakan executable yang bisa kita jalankan, jadi kita nggak perlu main di sini. Kita define main selayaknya program kita kayak gini tuh, dan lain sebagainya itu nggak perlu. Melainkan kita bisa langsung namakan library-nya ini sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalkan GoGroup dengan package sini GoGroup kayak gini. Nah, karena fokus kita pada video kali ini hanya sampai di publish library-nya aja, jadi akan aku cut terlebih dahulu untuk proses nginputin kode-kodenya di project kali ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini library yang aku buat. Jadi namanya GoGroup. GoGroup ini ngapain? Jadi GoGroup ini merupakan suatu library yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan wrapping terhadap pemanggilan gurutin. Jadi kenapa kita perlu library ini? Karena pemanggilan gurutin sendiri itu sebenarnya terlalu ribet ya, banyak setup yang perlu dilakukan. Kayak contohnya pengen kita wait. Nah, kita perlu setup wait groupnya. Terus ternyata di gurutinnya itu ada errornya, ada runtime errornya, ada resiko runtime error. Nah, kita perlu wrap gurutinnya itu lagi menggunakan recover. Kalau nggak kita recover, itu bisa nyebabin runtime error keseluruhan programnya. Nah, package ini atau library ini itu mempermudah pemanggilan gurutin itu tadi dengan memanfaatkan satu library lain bernama rgroup. Jadi kalian bisa nested si library ini sehingga bentuknya nanti bakal seperti dependency ya. Ya, esensinya library kan memang kayak gitu ya. Dan kurang lebih seperti inilah. Jadi ada struct, terus ada metodenya di dalam sini untuk memanggil gurutinnya, terus ada pemanggilan struct grupnya. Jadi nanti bakal dikelompokin gitu. Oke, itu sih untuk library ini. Next, kita bakal publish library ini ke dalam GitHub yang sudah kita buat. Untuk itu kita tinggal setup Git-nya seperti biasa aja. Pertama, kalau kita pakai VS Code, kita bisa initialize repository via di sini. Terus kita jangan lupa tambahkan remote-nya di sini. Remote bisa kita tambahkan melalui ini, SSH atau HTTPS. Di sini aku pakai SSH. Terus kita bisa kembali ke sini dan tambahkan remote-nya. Add remote, URL-nya, lalu tidak lupa nama remote-nya, umumnya origin ya. Terus kita tinggal commit aja. Pertama aku commit sebagai init, lalu aku tambahkan semua dan aku commit. Terus jangan lupa di push juga branch-nya. Setelah selesai, kalian bisa buka repository kalian lagi, lalu bisa cek di sini bahwa codingannya semuanya sudah masuk. Dan setelah kita melakukan ini semua, langkah selanjutnya adalah kita buat rilisnya terlebih dahulu. Di sini, di release, create new release. Nah, untuk tag-nya, kalian bisa tambahkan tag dengan menggunakan format semantik ya. Nanti kurang lebih jadinya kayak gini. Dan kita bisa buat tag baru. Di sini aku bakal kasih nama 1.0.0 kayak gini. Create new tag.
Lalu release title-nya initialize gitu aja. Nah, tinggal di publish. Nah, nanti bakal kebuat rilis kayak gini dan kita bisa kembali ke kode kita. Oke, di sini sudah ada rilis baru, latest, dan kita bisa pakai si Go Group-nya ini di project lain. Contohkanlah aku coba inisiasi suatu project baru. Oke, ini untuk project testingnya dan aku akan tambahkan package main, program main-nya, sorry. Nah, dan di program main ini kita akan coba library yang sudah kita publish. Dan seperti biasa, kita bisa ambil github.com/nama library-nya apa. Kemudian kita bisa go get seperti ini. Dan Golang akan secara otomatis mendownload library-nya beserta sama dependensi yang library tersebut butuhkan. Nah, makanya aku sebutin di awal kalau kita perlu nama modulnya dengan nama repository itu sama, agar Golang nggak kebingungan dan kita nggak perlu setup yang ribet-ribet. Jadi itulah fungsinya kita menamakan modul kita dengan nama repository. Nah, setelah itu kita bisa import library-nya. Seperti ini. Lalu kita bisa tinggal pakai new group kayak gini. Aku namakan sebagai variable gg. Nah, kita bisa tinggal seperti ini. Misalkan di sini kita print 1. Nah, terus kita coba panggil gurutin lagi. Print 2. Agar programnya nggak bablas, kan kita perlu mekanisme untuk wait ya. Umumnya pakai wait group. Tapi dengan library ini, kita nggak perlu hal kayak gitu. Kita tinggal gg.wait gini aja. Setelah selesai, kita tinggal run programnya untuk mengecek apakah berjalan apa enggak. Nah, seperti ini. Library-nya sudah berjalan. Oke, jadi itu demo singkat mengenai bagaimana cara kita bisa nge-publish library Golang di GitHub. Jadi bagi kalian yang punya library atau pengen buat library dan kalian pengen publish dan buat itu menjadi open source, silahkan banget pakai metode kayak gini. Dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.